فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman. Hari ini kita akan membahas ilmu yang berjudul Rajin ibadah masuk neraka. Sobat, rahasia amal ibadah agar diterima Allah bukan apa yang zahir tampak oleh manusia, namun apa yang tersembunyi dalam dadamu itulah yang menjadi sebab dimasukkan ke surga atau dibenamkan di dalam neraka. Rajin ibadah masuk surga? Belum tentu, sob. Perhatikan perkataan senior tabi'in ini, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sungguh, seorang hamba terkadang melakukan ibadah yang menjadi penyebab ia masuk neraka. Sebaliknya, ada pula seorang hamba yang melakukan maksiat menjadi penyebab ia masuk surga. Penjelasan perkataan beliau di atas, bahwa terkadang banyak orang beramal ibadah seperti puasa, sedekah, haji, umroh, tahajud, silaturahmi, memberi nasihat, berceramah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan seterusnya. Namun dalam hatinya muncul sifat ujub, bangga, ingin dipuji, dipuja dan disanjung manusia, hingga membuat ia merasa hebat dan merendahkan orang lain. Sombong, ingin populer, tersohor, dikenal dan seterusnya, yang menjadi penyebab ia dijungkir balikkan ke dalam neraka. Astagfirullah. Sementara boleh jadi ada orang yang berbuat maksiat, dosa-dosa besar yang dimurkai Allah, membuat hatinya selalu khawatir akan azab Allah. Perasaan takut yang membuat hatinya risau berkepanjangan, merintih dengan sebab dosa-dosanya, membuat Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Agar lebih jelas lagi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah yang maknanya, ada seorang ahli maksiat yang berpesan pada anaknya bila ia mati agar membakar tubuhnya hingga menjadi abu, kemudian menyebarkan abunya ke seluruh penjuru manakala bertiup angin kencang. Tatkala ia mati, anak-anaknya menunaikan wasiat tersebut hingga akhirnya jasadnya dibakar dan abunya disebar. Di hari kiamat Allah bertanya padanya, dan Allah lebih mengetahui darinya, sebab ia berwasiat demikian. Maka ia berkata, karena takutku berjumpa denganmu Tuhan. Akhirnya rasa takut tersebut menjadi sebab ia diampunkan Allah dan dimasukkan ke surga. Subhanallah. Dalam kisah lain, di antara sekian jalurnya ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundum bin Abdillah. Ada dua orang yang bersahabat, yang satu ahli ibadah dan taat pada Allah, sementara yang lain ahli maksiat. Karena seringnya sahabatnya berbuat maksiat dan selalu dinasihati namun tak digubris, maka ia pun marah dan berkata, demi Allah, tidak akan mungkin dosa-dosamu diampunkan oleh Allah selama-lamanya. Di hari kiamat Allah mengumpulkan keduanya dan bertanya, siapa dulu di dunia yang bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengampunkan si fulan? Sungguh aku telah mengampuninya dan mengugurkan semua amalanmu dengan kesombonganmu. Kesimpulan dari kisah-kisah di atas, orang bijak bukanlah orang yang menumpuk-numpuk amalan zahir, namun lalai memperbaiki niat dan amalan hati. Padahal ialah menjadi sebab Allah mengampuninya atau mengazabnya.
Wallahu a'lam. abufairuz.com, silahkan disebarkan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Barakallahu fikum. Ditulis oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan, MA Hafizahullahu Ta'ala. Sekian dulu teman-temanku seiman, saudara-saudaraku seiman. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga negeri kita ini, negeri Indonesia ini, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita doakan pemimpin kita agar diberikan hidayah dan rahmatnya oleh Allah. Sekian dulu saudara-saudaraku seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.